Selamat malam, Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Mari kita bersaat teduh. Mari berdiri, menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami kenal hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kami dari pagi, siang, sore, hingga pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kami nafas hidup untuk kami kembali boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kesehatan dan kemampuan untuk kami boleh memuliakan Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Sehingga berkenan Tuhan hadir di dalamnya, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sertai pelayan firman, majelis yang bertugas, bahkan jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Sehingga kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Sehingga pelayanan dan kesaksian kami Tuhan boleh berbau harum di hadapan Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami hanya menyerahkan seluruh ibadah kami pada malam hari ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus-Nya. Silakan duduk. Pimpinannya dalam kasih sayang.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam ini kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum bagian Alkitab kita baca, kita siapkan dulu bacaan Alkitab kita sesuai dengan daftar bacaan Sabda Gunakrida dari Matius 13 ayat 16 sampai 23. Matius 13 ayat 16 sampai ayat 23. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari saudara kita teduh sejenak, mohon bimbingan Roh Kudus kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa Maha Murah, kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dari pagi sampai malam ini. Kami boleh beraktivitas tentu dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Dan kami sekarang berada sejenak bersama dengan seluruh anggota keluarga kami untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang menyertai kami hari ini lewat firman yang akan kami baca. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, agar hanya oleh kuasa itu kami mengerti firman-Mu, bahkan hidup kami dituntun pada kebenaran. Berfirmanlah ya Bapa, hamba sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Matius 13 ayat 16 sampai ayat 23. Firman Tuhan tertulis sebagai berikut. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah berulang-ulang, bahkan kita memahami perikop pembacaan yang kita baca pada malam ini, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Di bagian-bagian pertama dijelaskan tentang
orang-orang yang menaburkan benih, tentu pada lahan yang berbeda. Dan kita semua sudah tahu cerita ini, bahkan banyak yang telah memaknai dalam kehidupan sehari-hari perumpamaan ini, sehingga perumpamaan ini bukan saja merupakan sebuah kisah yang kita baca, tetapi telah menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kita. Namun saudara, memang kita perlu merenungkan kembali firman Tuhan ini untuk meneguhkan dan menguatkan kita dalam melaksanakan tugas panggilan pengutusan kita sebagai orang percaya. Sebab bukan tidak mungkin bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini ada persoalan-persoalan yang menyebabkan kita juga kehilangan arah dan melemahnya kita berpegang pada firman yang kita yakini telah menjadi sumber kehidupan atau jalan kehidupan kita. Saudara, itu diungkapkan oleh bagian Alkitab kita saat ini. Yesus mengungkapkan ini dalam sebuah bentuk perumpamaan, sebuah cara untuk menyampaikan pesan agar dapat dimengerti. Ini dipakai oleh Yesus. Tetapi yang menarik saudara, mengapa Yesus mengungkapkan perumpamaan ini tidak dari dalam bait Allah? Mungkin saja kita mengatakan saudara, itu kena mengena dengan kondisi. Yesus memahami kondisi untuk menyampaikan maksud Allah bukan di tempat yang formal. Karena itu dia menyampaikan ini juga tidak secara formal. Dia menyampaikan ini dengan menggunakan perumpamaan. Saudara, kalau kita membaca pada ayat yang pertama, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berada di pantai. Sebuah tempat yang lain yang digunakan Yesus untuk menyampaikan maksud Allah bagi mewujudkan karya keselamatan semesta ini. Kalau kita mencoba membandingkan itu dengan kenyataan Yesus saat memulai pekerjaannya di awal, saudara. Yesus berada di bait Allah. Bahkan ketika umur kanak-kanak pun dia sudah berada di bait Allah dan mengajarkan dan bersoal jawab tentang hukum-hukum Allah dengan para Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Dia berada di sana, dia mengajarkan sesuatu, mengajarkan jalan keselamatan. Tetapi sekarang dia berada di tepi pantai, saudara. Ini perlu kita garis bawahi. Dia di tepi pantai ini sebenarnya memiliki makna misiologi yang sangat kuat, saudara. Kalau kita mengikuti secara runtut bagian bacaan kita dari awal ketika Yesus berkarya, kita menerima sebuah pesan bahwa orang-orang Yahudi ortodoks sangat tidak suka pada Yesus. Mereka sangat mengecam Yesus. Itulah sebabnya saudara, ketika Yesus berada di tepi pantai ini menunjukkan penolakan tua-tua itu, penolakan ahli-ahli Taurat itu terhadap kehadiran Yesus di dalam bait Allah. Yesus perlahan-lahan tersingkir. Yesus perlahan-lahan jauh dari bait Allah. Apa artinya saudara?
pengaruh Yesus kepada orang banyak mulai dibatasi secara politis oleh pemuka-pemuka Yahudi, yang menyebabkan Yesus tidak dapat lagi menyampaikan kebenaran Allah yang menyelamatkan. Padahal banyak orang rindu, banyak orang ingin mendengar apa yang Yesus sampaikan untuk kebutuhan diri, keselamatan diri, kehidupan yang dijanjikan, yang telah diyakini oleh banyak orang bahwa kehidupan yang diceritakan oleh Yesus itu sebenarnya ada dan terwujud dalam memahami tentang apa yang disebut dengan kerajaan Allah. Memang untuk memahami kerajaan Allah yang merupakan inti dari pengajaran Yesus ini tidak mudah, saudara. Oleh sebab itu dalam bagian Alkitab ini Yesus tidak langsung mengajar, tetapi Yesus menjelaskan kepada orang banyak kondisi manusia-manusia yang disimpulkan oleh Yesus ketika berhadapan dengan pengajaran Yesus. Di ayat 3 dan seterusnya diungkapkan, saudara, seperti seorang penabur yang menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datang burung dan memakannya sampai habis. Sebagian juga jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sesudah itu matahari terbit, lalu ia dan menjadi kering, ya, karena tidak berakar. Terus sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-8 ini menggambarkan tentang manusia dalam merespons pengajaran Yesus. Ada 4 tipe manusia, dan itu diulangi pada bagian Alkitab kita ini, pada bagian yang ke belakang. Kerajaan surga dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Dia mulai menjelaskan itu. Terus dia katakan lagi, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kemudian tipe yang lain lagi yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tetapi ada satu yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman dan yang mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Sebenarnya tanpa kita menafsirkan bagian ini, kita dapat memahaminya. Apa yang Yesus berikan sebuah perumpamaan itu, tetapi kemudian dia mencoba menjelaskan yang dimaksud dengan perumpamaan itu ialah seperti yang kita baca tadi, saudara. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengambil perumpamaan ini sebagai sebuah peringatan bagi para pendengarnya, maka berarti ada berbagai cara menerima firman Allah, dan buah yang dihasilkannya tergantung pada hati yang menerimanya. Buah tergantung dari hati setiap orang yang menerima firman itu. Nasib sebuah perkataan, sebuah ucapan
sesuatu yang disampaikan tergantung pada pendengarnya. Itu yang Yesus mau katakan. Yesus berbicara banyak kepada orang di bait Allah. Ada berbagai orang-orang Farisi, ahli Taurat, ada orang-orang masyarakat jelata, ada orang yang awam dan lain sebagainya. Berbeda semua merespons ucapan-ucapan Yesus. Tergantung dari apa yang mereka dengar dan mereka olah sesuai dengan kebutuhan mereka. Saudara, perumpamaan ini menjelaskan kepada kita ada orang yang pikirannya tertutup, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka sama sekali tidak terbuka terhadap perkataan, sama seperti benih yang tidak menembus ke dalam tanah dan mengeras. Tanah itu keras karena diinjak-injak orang yang lalu lalang di situ. Saudara, kalau kita jujur, banyak hal yang dapat menutup pikiran seseorang. Salah satu misalnya prasangka. Prasangka ini dapat membuat seseorang menjadi buta terhadap segala hal yang ingin dilihatnya. Dia lebih dulu mengartikan apa yang ingin dilihatnya. Apalagi saudara, pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap sebuah persoalan baik apapun juga telah dinilai negatif. Dan orang-orang yang berada pada posisi seperti demikian, saudara, sulit menerima hal-hal baru untuk pertumbuhan kehidupannya. Prasangka dapat membuat orang menarik diri, enggan untuk melihat, untuk mengalami sebuah berita baru. Prasangka dapat meletakkan seseorang menjadi seorang yang keras kepala. Orang ini dapat membangun sebuah tembok yang sangat kokoh, yang sulit dirobohkan. Apa penyebab keras kepala, saudara? Roh keras kepala itu disebabkan mungkin saja oleh kesombongan, seperti orang Farisi dan ahli Taurat, atau juga ketakutan terhadap sebuah informasi, sebuah kebenaran yang baru, dan dia merasa bahwa apa yang dipahami itu adalah satu-satunya yang benar, dan orang harus mendengar apa yang menurut pemahaman dia adalah benar. Kalau ada kebenaran lain, dia takut, dia tertutup. Nah, ini biasa dialami orang-orang yang keras kepala. Kadang-kadang juga karakter seseorang, atau juga sikap amoral seseorang, sikap moral yang kurang baik seseorang. Entah karena dia melakukan tindakan kekerasan, tindakan kejahatan secara verbal, secara fisik, atau melemahkan orang, tetapi kemudian dia menerima sesuatu pengajaran yang baru, dia mencoba menutup dirinya, menutup pikirannya untuk sesuatu yang mengubah hidupnya. Di bagian Alkitab ini kita menerima suatu informasi lagi. Ada seseorang yang pikirannya seperti tanah yang dangkal. Mereka menyambut sesuatu pesan dengan cepat. Terima-terima persoalan, terima-terima informasi. Wah, gembira, cepat gitu, gembira, senang sekali. Tapi dia juga cepat juga membuang informasi itu. Biasa di sini orang-orang yang ikut tren mode, saudara. Hal-hal modern sekarang ini banyak muncul, saudara. Ada hal yang baru. Kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi
khususnya di bidang informatika, itu sangat luar biasa, saudara. HP yang seperti HP saya ini sudah jadul. Orang-orang yang ikut perkembangan teknologi sekarang, dia memilih HP yang sudah pakai lensa 3 di belakang, ada macam-macam yang sudah dapat mengakses seluruh dunia. Nanti saya kira 3-4 tahun kemudian itu sudah ketinggalan zaman, ikut baru lagi. Nah ini seperti orang ini, yang tanah yang dangkal ini, ikut tren, ikut mode, menjelajahi sesuatu dengan semangat yang baru, tetapi juga dia mudah meninggalkannya. Kapan itu, saudara? Saat dia menghadapi tantangan, saat dia menghadapi penganiayaan, saat dia menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, dia segera meninggalkannya. Kalau dari sisi agama, karena firman, dia harus bertahan dengan firman kebenaran yang disampaikan Yesus, tapi itu tidak populer dalam masyarakat. Bahkan dia tersisih, bahkan terancam hidupnya, dia cepat meninggalkan itu dan dia menjadi murtad. Itu orang-orang tipe-tipe seperti itu, saudara. Ada orang juga yang memiliki banyak minat, banyak maunya, banyak ini, banyak, sehingga hal-hal yang bersifat penting itu terdesak ke belakang. Yang hal-hal yang penting itu menjadi tidak berguna. Dia melakukan berbagai kesibukan, dari pagi sampai malam bekerja, sibuk melayani, sibuk, dan semua kesibukan, kepanitiaan ini, kepengurusan ini, dan lain sebagainya, banyak kesibukan dia ikut. Sehingga dia tidak lagi mempunyai waktu untuk berdoa. Dia tidak punya waktu lagi untuk membaca Alkitab, mendekatkan diri pada Tuhan. Padahal, saudara, segala kesibukan, segala hal yang dilakukan, segala yang baik yang mengantarkan dirinya sampai menjadi orang populer itu bersumber dari Allah yang penuh kasih, yang memelihara kehidupan. Saudara, itu fakta, itu satu kenyataan. Mungkin saja kenyataan itu ada di sekitar kita, atau kita merupakan bagian dari fakta itu. Mari saudara, tinggalkan fakta yang buruk ini. Ada satu hal yang Yesus ajarkan, ada orang seperti benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Apa artinya, saudara? Orang yang ditaburkan di tanah yang baik ini adalah orang yang mempunyai pikiran yang terbuka, orang yang memahami kasih Tuhan di dalam hidupnya, orang yang mau menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan. Ya, kalau dia orang ini sombong, ya, kita belum katakan dia tidak sombong. Ada juga orang-orang Kristen, orang mendengar firman juga sombong, angkuh. Tapi kita katakan bahwa ya dia tidak terlalu sombong lah, karena dia banyak mengerti. Dia menempatkan diri untuk memikirkan kehidupan yang sesungguhnya, dan dia mengetahuinya, sehingga dia mau menerima apapun resiko yang dialami, kalau itu terjadi karena ketaatannya pada Tuhan. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat murid-murid patah semangat ketika memberitakan firman. Yesus yang dipandangnya hebat, Yesus pandangnya bijak, Yesus pandangnya luar biasa, tetapi ketika Yesus memberitakan firman di pantai, bukan dalam rumah ibadah, berkurang penghargaan mereka kepada Yesus. Bahkan hampir-hampir mereka mengatakan Yesus tidak berhasil.
tidak berani melawan orang-orang Yahudi ortodoks seperti itu. Saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pekerjaan ada hikmahnya, setiap menjalani hidup ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saja kita patah semangat seperti murid Yesus, memberitakan kebenaran kepada orang lain dan kita ditolak. Ada orang yang tidak suka, sehingga kita tiba pada kesimpulan apa yang saya katakan itu sia-sia, jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tidak ada gunanya. Tetapi saudara, kalau kita memahami bagian Alkitab ini, saudara, adakah kita pernah mendengar orang yang mengucapkan nasihat yang sekarang tetapi hasilnya itu beberapa tahun kemudian? Pasti saudara pernah mendengar. Atau pernah saudara melakukan menasihati seseorang dan ditolak, orang itu malah menjadi angkuh. Tapi kemudian ketika saudara-saudara menjadi tua, saudara melihat orang itu bertobat dan orang itu menjadi pemberita Injil. Apa yang saya mau katakan saudara? Setiap penuaian benih itu pasti ada panen. Itu harus kita pegang saudara. Panen itu pasti ada. Bagi pemberita firman, bagi orang-orang percaya memberitakan kasih Tuhan, kabar baik tentang Kristus yang baik, kasih Tuhan tidak hanya melalui kata tapi dengan perbuatan, tidak hanya dengan nasihat-nasihat baik, tetapi dengan cara hidup yang baik, saudara. Tetaplah bersemangat, tetaplah penuh harapan. Hikmah dari penyampaian firman Tuhan ini terletak pada klimaks perumpamaan ini. Dalam gambaran benih yang menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, sekalipun mengalami tantangan, tetapi panen. Kita akan panen saudara. Ketika saudara kita semua menaburkan benih firman, kita tidak tahu apakah kita sedang melakukannya. Karena itu tergambar dari tuturan-tuturan kita yang mensupport kehidupan, gaya hidup kita yang memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Itulah benih yang kita tabur. Kita tidak tahu dan kita tidak berharap banyak. Ketika kita menaburkan benih, kita tidak boleh mengharapkan hasil segera. Dibutuhkan waktu. Dalam menabur benih, dibutuhkan kesabaran kita. Dalam menaburkan benih, kita tetap berpengharapan. Kenapa saudara? Kita harus mengingat kita menabur, Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Marilah masuki jalani hidup kita ke depan ini. Kita percaya apa yang telah kita buat dari pagi sampai malam ini, Tuhan akan menjadikan buah yang memuliakan nama Tuhan. Hasil jeripaya kita yakin pasti berbuah. Itulah sebabnya kita dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk terus memberitakan. Tidak usah persoalkan buahnya, tapi pasti kita yakin Tuhan akan menjadikan buah apa yang kita kerjakan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran, janganlah kau diam jika
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur kepadamu sebab melalui persekutuan ini Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu. Kami yang lemah mohon bimbingan-Mu, mohon topangan-Mu dengan kuasa roh, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, memaknainya dalam kehidupan kami. Teguhkan iman kami ya Tuhan, agar kami terus menunaikan tugas tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang Engkau utus di tengah dunia ini untuk memberitakan kabar sukacita. Kami akui bahwa kami menghadapi beragam orang dengan masing-masing karakter, dan itu berpengaruh terhadap pesan-pesan yang kami sampaikan, tidak saja dengan kata, dengan perbuatan, tetapi juga dengan perbuatan. Bahkan kami sering mendapatkan bahwa apapun yang baik yang kami sampaikan diabaikan. Tetapi kami percaya dengan sungguh Bapa, bahwa kami hanya melaksanakan pekerjaan Tuhan yang mengutus kami. Dan kami percaya Engkau akan menumbuhkan maksud-maksud-Mu lewat kehadiran kami. Teguhkan kami dengan kuasa roh-Mu agar kami terus memberitakan kabar sukacita pada banyak orang. Bahkan pelihara kami dalam kasih sayang-Mu dengan kesehatan yang baik. Dan kami percaya dengan sungguh Bapa, bahwa Engkau mengutus kami agar kami menjadikan diri kami memuliakan nama-Mu. Berkati semua kami yang mengambil bagian dalam tugas ini, baik hamba-Mu, penatua diaken yang bertugas, pemandu lagu organis, petugas multimedia. Kami percaya dengan sungguh bahwa Tuhan memberkati semua kami, sehingga kami dapat melakukannya karena panggilan kami, pengutusan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan jemaat yang terlibat dalam persekutuan ini, mereka yang ambil bagian di rumah-rumah, dalam keluarga-keluarga mereka. Tuhan sertai berkati mereka dengan firman yang baru saja diberitakan. Biarlah dia tidak berlalu begitu saja, tetapi firman itu sungguh-sungguh menempati hati kami dan mengubahkan kami untuk menjadi orang-orang yang bijak, yang terbuka kepada kebenaran Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan diri kami, sehingga kami dapat berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau berkati segala pekerjaan yang telah kami lakukan sejak pagi sampai malam ini. Bahkan kami percaya dalam berkat Tuhan kami dapat mengakhiri malam ini dengan istirahat kami dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan besok kami kembali menyambut hari baru dengan aktivitas kami yang baru. Bapa di surga, melalui persekutuan kami menyerahkan dalam tangan-Mu bagi keluarga-keluarga yang bersukacita karena anggota-anggota keluarga ditambahkan usia setahun pada hari ini. Apakah usia kelahiran maupun perkawinan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat. Biarlah kami bersyukur kepadamu, karena tanpa Tuhan kami tidak mengalami sukacita. Bahkan sukacita karena keberhasilan dalam karya, dalam karir, dalam studi, dalam hal apapun juga yang kami tekuni pada hari ini.
Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan warga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Mereka di rumah-rumah dan di rumah-rumah sakit, khususnya dalam situasi dan kondisi COVID-19 ini. Warga jemaat kami yang terpapar, Tuhan kiranya kuatkan mereka. Pengharapan mereka kiranya datang kepadamu dalam sungguh percaya bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan bagi mereka. Pakai kami juga untuk saling mendoakan, sehingga kami memperoleh keyakinan bahwa di dalam doa ada kuasa-Mu nyata sempurna, bekerja memulihkan dengan sungguh ajaib saudara kami yang lemah, yang sakit. Dan Engkau berkati juga tenaga medis yang Tuhan pakai untuk merawat mereka yang sakit di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Obat-obat yang diterima kiranya itu juga mendatangkan kebaikan, kekuatan bagi mereka yang sakit. Dan keluarga yang mendampingi saudara yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Kau berkati dengan kesehatan yang baik, sehingga mereka dapat melayani dengan penuh pengharapan. Kami menyerahkan jemaat yang mengalami duka cita karena ditinggal oleh kekasih-kasih mereka. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Biarlah mereka selalu menatap ke depan bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang akan diwujudkan Tuhan melalui kehidupan mereka. Kami menyerahkan janda, duda, anak yatim dan piatu. Tuhan sertai dan memberkati mereka. Pakai kami juga menjadi alat untuk menopang kehidupan. Pemerintah kami serahkan dalam tangan-Mu dalam mengatasi masalah wabah COVID-19 ini. Tuhan memberkati baik pemerintah pusat maupun pemerintah di kota Depok ini. Terima kasih Bapa, kami juga teringat saudara-saudara kami yang jauh dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga terpelihara dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15 sampai dengan 16 yang mengatakan, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita
menaikkan doa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami membawa persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan jadikanlah persembahan ini sebagai dukungan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu dan ingatlah selalu bahwa Tuhan memanggil dan mengutus setiap kita sebagai gerejanya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.